Supreme Martial God Technique. Bab 131 sampai bab 135. Bab 131 balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat dalam 10 tahun. Saat ini, Yuan Li dan yang lainnya sedang menunggu di tepi air terjun. Mereka benar-benar tidak berani gegabah sampai mereka melihat tubuh Wu Yun. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari air. Semua orang di pantai melihat ke samping dan terkejut. Wu Yun, kamu, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Di sini, di sungai ini. Li Jianwu adalah orang pertama yang berbicara. Dia sangat terkejut karena dia mengetahui bahaya di dalam air. Wu Yun, kamu sangat beruntung. Wajah Yuan Li menjadi dingin. Dia selalu merasa Wu Yun masih hidup, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Ketiga kultivator biasa itu tertegun sejenak, namun setelah linglung sejenak, mereka langsung menunjukkan kegembiraan. Wu Yun belum mati, yang membuktikan bahwa mereka masih bisa mendapatkan darah Wu Yun untuk dijadikan obat. Kakak kedua dan ketiga, segera blokir retretnya dan cegah dia melompat ke sungai dan melarikan diri lagi. Kultivator Tao mengeluarkan pesan untuk menghalangi jalan Wu Yun. Dan Yuan Li juga mengalami kejutan singkat dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Apapun yang terjadi, Wu Yun harus mati. Hanya Li Jianwu yang memandang Wu Yun dengan bingung, sangat bingung. Ada teror di sungai, tapi yang lain tidak mengetahuinya, tapi dia mengetahuinya. Entah itu udara dingin yang menembus sumsum tulang, atau perasaan menakutkan dan menyesakkan jauh di dasar sungai, tidak ada keraguan bahwa iblis sungai roh adalah neraka di bumi. Tapi bukan saja Wu Yun tidak mati, dia malah tetap hidup di sungai selama beberapa jam. Apakah dia masih manusia? Tidak, dia jelas bukan manusia. Ini adalah satu-satunya kenyamanan yang diberikan Li Jianwu pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, jalan Wu Yun diblokir sepenuhnya oleh Yuan Li dan orang barat lainnya. Kali ini jalan untuk melompat ke sungai juga diblokir. Saya melihat Yuan Li menebas dengan pedangnya, mata iblis Dongyu terbuka, dan kecepatan Yuan Li langsung melambat di mata Wu Yun. Namun serangan dari kultivator alam bela diri bumi masih belum bisa dia tahan. Dia dengan cepat mengelak untuk menghindarinya, namun angin kencang lainnya datang dari belakangnya, dan dia melihat seorang kultivator biasa yang berpengalaman mencakar tenggorokannya dengan satu tangan. Setelah beberapa kali mengelak, Wu Yun benar-benar berada dalam situasi yang tidak dapat dihindari. Jika bukan karena keberadaan mata iblis Dongyu, Wu Yun mungkin sudah mati beberapa kali. Para kultivator seni bela diri Siming mengepungnya. Tingkat kultivasi Wu Yun tidak cukup baik, bahkan jika dia melepaskan semangat bela dirinya, itu tidak akan ada gunanya. Semangat bela diri. Memikirkan Wu Yun tiba-tiba teringat pada teknik pengendalian binatang jiwa dewa. Diam-diam berkata, ada jalan. Saya melihat Wu Yun menghindari dua gerakan lagi berturut-turut, dan mata iblis gua melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, saya melihat kelelawar darah hitam pekat dan gelap tergantung terbalik di atap gua ratusan meter di depan. Kelelawar berdarah hitam ini suka memakan bangkai dan tidak agresif terhadap makhluk hidup, namun bukan berarti tidak memiliki daya serang. Sebagian besar kelelawar berdarah hitam ini berada pada seni bela diri tingkat ke-7 atau ke-8. Mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada beberapa orang kuat di dunia seni bela diri duniawi di depan mereka, tetapi dengan jumlah puluhan yang begitu besar. Ribuan kelelawar berdarah hitam, menjebak mereka jelas bukan masalah. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba melepaskan semangat bela dirinya, dan sosok besar muncul di belakangnya. Untungnya bagi Yuan Li, dia telah mendengar bahwa Wu Yun memiliki bonus keterampilan bela diri yang misterius. Namun, ketiga kultivator biasa veteran tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka melihat sosok tiba-tiba muncul di belakang Wu Yun, mereka gemetar ketakutan, mengira ada orang kuat yang datang untuk membantu Wu Yun. Ketika menjadi jelas bahwa ini hanyalah keterampilan seni bela diri, dia merasa lega, dan dengan campuran rasa malu dan marah,
dia berteriak, "Nak, jika kamu berani menggunakan penipuan semacam ini untuk menakuti kakek, lihat apakah aku tidak melakukannya. Aku tidak mengulitimu." Ya. Dengan senyuman di bibirnya, Wu Yun tiba-tiba mundur, memusatkan seluruh energi mentalnya, dan menembak ke arah kelompok kelelawar berdarah hitam yang jaraknya ratusan mil. Sebelum rilis, Wu Yun sendiri tidak tahu, karena ini adalah pertama kalinya. Namun saat dia melihat puluhan ribu kelelawar berdarah hitam bergegas menuju sisi ini, dia langsung merasa lega. Kelelawar darah hitam itu terbang sangat cepat dan mengepung Wu Yun dalam sekejap. Apa yang terjadi? Menghadapi perubahan mendadak ini, Yuan Li dan yang lainnya menjadi bingung. Wu Yun mengendalikannya dengan jiwanya, dan melihat puluhan ribu kelelawar berdarah hitam langsung berubah menjadi kelompok kecil, masing-masing terbang menuju Yuan Li Exi. Brengsek, apa yang terjadi? Yuan Li meraung marah. Meskipun budidayanya kuat, dia tidak bisa menangani sejumlah besar kelelawar darah hitam dan terpaksa mundur terus-menerus. 3 veteran pembudidaya biasa di sana juga menghindar satu demi satu, tidak berani melakukan kontak dengan kelelawar berdarah hitam dalam jumlah besar. Kelelawar berdarah hitam ini hanya memakan bangkai dan tidak pernah menyerang makhluk hidup. Bagaimana ia bisa menyerang kita? Seorang veteran pembudidaya biasa menamparkan selusin kelelawar berdarah hitam dengan telapak tangannya dan dengan cepat mundur. Tiba-tiba, kultivator biasa lainnya melihat kelelawar berdarah hitam ini tidak menyerang Wu Yun, dan berseru, mengapa kelelawar berdarah hitam ini tidak menyerangnya? Mungkinkah dia yang mengendalikan kelelawar berdarah hitam ini? Dia berasal dari orang-orang dari sekte penjinak binatang. Ketiga pembudidaya biasa ini memang pantas hidup bertahun-tahun, dan hidup mereka tidak sia-sia. Mereka dengan cepat mengetahui alasan mengapa kelelawar berdarah hitam yang hanya memakan bangkai ini tiba-tiba menyerang mereka. Ternyata dia iblis dari sekte penjinak binatang. Pantas saja dia begitu kejam. Anakku, kebencian antara kau dan aku semakin dalam lagi. Tunggu saja aku. Cepat atau lambat, kakek akan membunuhmu. Di sisi lain, Yuan Li mundur, merasa sangat terkejut. Dia juga mendengar analisis dari biksu veteran itu, meskipun dia tidak mau mempercayainya, itulah faktanya. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa Wu Yun jelas tidak mengetahui keterampilan mengendalikan binatang apapun sebelum memasuki air, tetapi mengapa dia bisa mengendalikan puluhan ribu kelelawar berdarah hitam ketika dia keluar dari air. Bahwa ada harta karun dari sekte pengendali binatang di bawah air. Di kejauhan, Li Jianwu benar-benar terpana. Berbagai penampilan Wu Yun membuatnya yakin sepenuhnya bahwa Wu Yun jelas bukan manusia. Dia adalah monster, pasti monster. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan kelelawar berdarah hitam ini? Wu Yun memandang Yuan Li dan yang lainnya yang diseret oleh kelelawar berdarah hitam, dan tahu bahwa mereka tidak bisa terjebak terlalu lama. Meskipun mereka terpaksa mundur terus-menerus, lebih dari separuh kelelawar berdarah hitam di tanah telah dipotong-potong. Jika saya tidak pergi sekarang, saya akan menunggu sampai nanti. Yuan Li, Li Jianwu, dan kalian 3 bajingan tua, ingatlah itu untukku. Hari ini, aku tidak bisa melawanmu. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu membayar kebencian dari pengejaran hari ini dengan nyawamu. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun menyebarkan keterampilan tubuhnya, berbalik dan terbang dengan cepat menuju kedalaman gua di lantai pertama menara iblis 9 lantai, dan menghilang dalam sekejap mata. Berhenti berlari, nak. Berhenti. Ketiga veteran itu meraung dengan marah. Ekspresi Yuan Lai sangat jelek. Penampilan Wu Yun benar-benar melebihi ekspektasinya dan menjadi ancaman mutlak baginya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, Wu Yun, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan menara iblis 9 lantai ini hidup-hidup. Segera, kelelawar darah hitam yang kehilangan kendali Wu Yun dibantai oleh Yuan Li dan yang lainnya dalam sekejap. 3 biksu veteran menyebarkan keterampilan tubuh mereka dan mengejar ke arah pelarian Wu Yun. Yuan Li melirik Li Jianwu,
yang masih linglung di kejauhan, dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, ikuti saja aku." Kemudian dia mengikuti ketiga sosok veteran itu dari dekat. Baru kemudian Li Jianwu bereaksi dan segera mengikutinya. Bab 132 Formasi Jahat Bumi. Wu Yun berlari jauh-jauh, tidak berani berhenti sama sekali. Dia berharap Yuan Li dan yang lainnya akan segera menyusul setelah mengalahkan kelelawar berdarah hitam. Tempatnya datar, dan akan sangat merepotkan jika mereka tertangkap. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Yang mengejutkan Wu Yun adalah seberapa besar tingkat pertama menara iblis 9 lantai itu. Selama beberapa jam, dia masih tidak bisa melihat batasnya. Setelah berlari ke depan beberapa saat, beberapa pertigaan mulai terlihat di depan, dan medannya berangsur-angsur menjadi lebih sempit. Apakah kita akhirnya sampai di perbatasan? Ada lebih dari selusin jalan cabang di depan saya, dan saya tidak tahu kemana arah masing-masing jalan tersebut. Wu Yun memilih satu secara acak dan masuk satu demi satu. Meski pertigaan jalan ini tidak lebar, namun tidak sempit sama sekali, cukup untuk dilewati 5 orang di barat. Pertigaan jalan melebar dan berkelok-kelok, tidak lagi rata seperti bagian luar. Setelah berbelok beberapa tikungan, Wu Yun tiba-tiba berhenti dan mendengar seseorang berbicara. "Saudaraku, waktu hampir habis. Ayo, kalau tidak, kamu tidak akan bisa memasuki menara iblis 9 lantai." Wu Yun mengerutkan kening, tidak bisakah dia memasuki menara iblis 9 lantai? Bukankah mereka sekarang berada di menara iblis 9 lantai? Mungkinkah menara ini bukan menara lainnya? Bukankah menara iblis 9 lantai yang sebenarnya ada di sini? Lanjutkan mendengarkan mereka, tunggu sebentar. Orang-orang dari Sekte Mastering Binatang saat ini menjaga pintu masuk menara iblis 9 lantai, dan kita tidak bisa melewatinya sama sekali. Mari kita tunggu sampai ada lebih banyak orang. Wu Yun tidak terekspos dan siap muncul lagi ketika mereka pergi. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras dari depan, seolah-olah langit pecah dan bumi hancur. Seluruh lorong terguncang dan bergetar, seolah-olah akan runtuh. Dengarkan saja dua orang di luar, tidak, mereka mulai, ayo pergi. Lalu yang terdengar hanya suara kepergian mereka. Wu Yun meninggalkan tempat persembunyiannya. Pada saat ini, suara gemuruh masih terdengar, tanah sedikit bergetar, dan samar-samar, suara perkelahian terdengar bercampur dengan suara gemuruh. Setelah suara perkelahian, terdengar beberapa jeritan yang memilukan. Wu Yun buru-buru mengikuti suara itu, dan melihat bagian depan tiba-tiba terbuka lagi. Di ujung lorong, ada sebuah tebing. Puluhan meter di bawah tebing, dia kembali ke tanah datar yang tidak bisa dilihat sekilas. Barat dikelilingi oleh udara mati yang kuat. Wu Yun melihat ke arah barat, hanya untuk melihat bahwa tanah datar itu berbeda dari sebelumnya. Dinding batu paling atas terlihat di tanah datar tak berujung sebelumnya, tapi di sini tidak ada dinding batu. Yang bisa Anda lihat hanyalah hitam pekat di atasnya, dan Anda tidak tahu kemana arahnya. Tampaknya menjulang ke langit, tapi kamu tidak dapat melihat awan. Di tengah lembah, sebuah pagoda megah berdiri dengan gagah, kuno dan megah. Pagoda ini sangat besar hingga sebesar desa kecil. Ternyata ini adalah menara iblis 9 lantai yang sebenarnya. Wu Yun bersembunyi di lorong dan mengamati situasi di bawah. Hanya menara iblis 9 lantai yang dapat dilihat, dengan total 3 lantai, dan lantai menara lainnya menjulang ke dalam kegelapan tak terbatas di bagian atas, buram, dan tidak jelas seberapa tingginya. Kegelapan ini sepertinya bukan kegelapan aslinya, bahkan jika Wu Yun menggunakan mata iblis Dongyu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, seolah-olah seseorang telah membatasi kegelapan ini. Di bawah, masa bertempur sengit. Meskipun menara iblis 9 lantai berada tepat di depan Anda, hanya ada satu lorong yang bisa dimasuki, dan saat ini, lorong ini dijaga oleh murid dari Sekte Penjinak Binatang yang dipimpin oleh Yu Chengfeng. Ratusan orang bergabung, tetapi mereka tidak dapat menguasai pintu masuk yang dijaga Yu Chengfeng.
Wu Yun mengerutkan kening. Di antara ratusan orang ini, ada beberapa yang kuat di alam bela diri bumi. Secara logika, mereka seharusnya tidak mampu menembus pertahanan Yu Chengfeng. Tapi setelah beberapa saat, Wu Yun melihat petunjuknya. Ternyata Yu Chengfeng menggunakan formasi terlarang di pintu masuk Menara Iblis 9 lantai. Formasi ini harus ditinggalkan oleh pendiri sekte pengendali binatang yang membangun Menara Iblis 9 lantai, dan metode untuk mengendalikan pembatasan ini secara alami berada di tangan keturunan sekte pengendali binatang. Saya melihat sekelompok 10 orang kuat di alam bela diri sejati di bawah, dengan berani menyerang batasan di pintu masuk lorong, tetapi mereka berakhir dengan kegagalan setiap saat. Bahkan beberapa kali, prajurit alam bela diri sejati yang kuat ini dilepaskan oleh batasan tersebut. Giling menjadi beberapa bagian. Wu Yun melihatnya sejenak dan berkata dengan ngeri, ternyata itu adalah formasi jahat bumi. Nenek moyang dari sekte penjinak binatang sangat kuat. Dia bahkan dapat meletakkan formasi larangan mengerikan yang menghilang di zaman kuno. Formasi kejahatan bumi dipandu oleh pembentukan 5 elemen, dan kemudian menggunakan energi jahat yang terkubur jauh di dalam tanah sebagai fondasinya, dan menambahkan kekuatan kultivasinya sendiri untuk menerapkan formasi ini. Semakin kuat orang yang mengaturnya. Semakin kuat formasi tersebut. Saya tidak tahu keadaan apa yang telah dicapai nenek moyang dari sekte mastering binatang ketika mereka pertama kali mengatur formasi, tapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh orang-orang dengan tingkat budidaya alam bela diri bumi ini. Kecuali ada cara untuk memecahkannya, sebanyak mungkin orang akan mati jika mereka menerobos dengan paksa. Tetapi orang-orang ini tidak mengetahui kengerian formasi terlarang kuno ini, dan mereka masih mencoba menerobos gelombang demi gelombang. Melihat pemandangan ratusan orang ini, kebanyakan dari mereka terbunuh atau terluka dalam waktu singkat, dan banyak dari mereka pembudidaya alam bela diri bumi juga tewas secara tragis dalam pertempuran tersebut. Di bagian itu, Yu Chengfeng mengendalikan formasi jahat bumi dan berkata dengan dingin, kamu bisa mengingini hal-hal dari sekte penjinak binatangku. Cepat dan masuk, dan kamu akan mati sebanyak yang kamu datang. Jika sebelumnya, orang-orang ini tidak akan pernah menganggapnya serius, tuan muda dari sekte penjinak binatang. Tetapi saat ini, kata-kata Yu Chengfeng akurat, dan tidak ada yang berani membantahnya. Melihat situasi ini, mungkin tidak ada harapan untuk bergabung dalam pertempuran. Wu Yun sudah cukup puas dengan hasil panen dari perjalanan ke dasar sungai roh iblis ini. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan hal-hal di dalam 9 menara iblis bertingkat. Tetapi pada saat dia hendak berbalik, giok tulang dewa binatang kuno yang tergeletak dengan tenang di cincin penyimpanan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Wu Yun merasa ngeri dan dengan cepat mengeluarkan giok tulang dewa binatang untuk memeriksanya. Sangat mengejutkan saat mengetahui bahwa pada saat ini ia benar-benar memancarkan cahaya redup, dan cahaya itu menunjuk ke arah menara iblis 9 lantai. Ekspresi Wu Yun berubah. Mungkinkah potongan kedua dari bis Gatbon Jade ini ada di menara iblis 9 lantai ini? Dalam hal ini, Wu Yun harus mempertimbangkan kembali. Dengan mengumpulkan semua giok tulang dewa binatang, dia bisa mendapatkan warisan dewa binatang kuno. Itu adalah makhluk yang setingkat dengan dewa bela diri. Dia mungkin bisa memperoleh keterampilan sebanding dengan hukum seni dewa bela diri tertinggi. Bagaimana kita bisa menyerah ketika harta karun itu ada di hadapan kita? Wu Yun melepaskan gagasan untuk pergi, bersembunyi di pintu masuk lorong lagi, dan bertindak sesuai dengan kesempatan. Saat ini, situasi pertempuran di bawah sudah tenang. Ratusan orang menyerang menara dan kehilangan lebih dari separuhnya dengan korban jiwa. Namun mereka tidak akan pernah menyerah. Jika menyerah begitu saja maka mayat di hadapan mereka ini akan mati sia-sia. Yu Chengfeng, cepat atau lambat kamu akan keluar, dan ketika waktunya tiba, aku akan memastikan kamu kembali ke sekte penjinak binatang tanpa nyawamu. Mari kita masuk sekarang.
Mungkin kita bisa mengampuni nyawamu saat kita bertemu di masa depan. Melihat masuknya paksa saja tidak cukup, beberapa orang mulai mengancam mereka. Tapi semua ini hanya dangkal bagi Yu Chengfeng, dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Satu demi satu, ratusan orang berkumpul di bawah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terganggu oleh insiden Menara Iblis 9 lantai kali ini, dan semakin banyak orang yang datang. Mereka berkumpul di pintu masuk Menara Iblis berlantai 9. Setelah memahami segalanya, mereka mulai mendiskusikan cara mendobrak batasan di pintu masuk. Wu Yun juga berpikir bahwa formasi jahat bumi ini sama sekali tidak mudah untuk dipatahkan, tetapi harus dipatahkan. Sekarang dia tahu bahwa ada satu atau lebih giok tulang dewa binatang di menara, dia harus berjuang untuk itu tidak peduli apa. Bab 133 Kekuatan Artefak Kuno. Setelah berdiskusi, beberapa pria tua muncul dari ratusan orang. Wu Yun dapat merasakan bahwa budidaya orang-orang ini setidaknya berada di tingkat kelima dari alam bela diri bumi atau lebih tinggi. Saya melihat orang-orang ini memberi isyarat di depan orang banyak, dan tak lama kemudian, ratusan orang mencapai konsensus di tempat kejadian. Kemudian, Wu Yun terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang tua ini benar-benar mulai menerapkan pembatasan di lapangan. Wu Yun melihatnya sebentar dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah susunan pembimbing roh. Formasi jahat bumi ini adalah larangan kuno, dan saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki keterampilan untuk melanggarnya. Namun roh antara langit dan bumi adalah musuh roh jahat. Orang-orang ini sebenarnya menggunakan formasi pemandu roh untuk mencoba menghancurkan formasi jahat di bumi. Sebenarnya ada beberapa trik. Segera, susunan-susunan pemandu roh selesai. Dalam sekejap, energi spiritual di seluruh ruang dituangkan ke dalam susunan pemandu roh. Beberapa lelaki tua menjaga satu tempat, dan susunan pemandu roh akan segera terbuka. Arai pemandu roh akan diaktifkan, tetapi kejutan Wu Yun sebelumnya secara bertahap berubah menjadi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun formasi pemandu roh ini dapat menghancurkan roh jahat, itu masih jauh dari cukup untuk formasi jahat terlarang kuno ini. Dengan kata lain, formasi pembimbing roh itu sendiri mempunyai kekurangan dan belum lengkap. Selain itu, budidaya orang-orang tua ini masih dangkal sehingga tidak bisa berperan sama sekali untuk menghancurkan formasi jahat duniawi. Tetapi pada saat ini, saya melihat orang-orang tua itu berteriak kepada orang banyak pada saat yang bersamaan, "Kawan-kawan, bantu saya secepatnya." Begitu kata-kata itu keluar, pemandangan ratusan orang langsung sunyi, dan mereka berbaris dalam formasi. Semua orang mencoba yang terbaik untuk mengangkut energi spiritual dalam tubuh mereka ke dalam susunan pemandu roh. Wu Yun berkata dengan heran, "Hah? Arai pemandu roh sebenarnya bisa digunakan seperti ini. Orang-orang tua ini tidak sederhana." Segera, momentum dari susunan pemandu roh menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Saat orang-orang tua yang menyiapkan formasi meraung, susunan pemandu roh tiba-tiba menjadi kuat, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir menuju formasi jahat duniawi di pintu masuk lorong. Pemandangan ratusan orang begitu mengesankan sehingga untuk sementara, formasi pemandu roh benar-benar setara dengan formasi jahat duniawi. Yu Chengfeng di pintu masuk lorong sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini, tapi kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. "Hah, bukankah mungkin orang biasa sepertimu bisa melanggar batasan kuno yang diberlakukan oleh nenek moyang?" Kemudian, Yu Chengfeng terlihat mengerahkan kekuatan dengan cepat, dan formasi jahat bumi tiba-tiba mendapatkan momentum, dan dalam sekejap, itu menekan formasi pemandu roh. Ledakan. Sinar cahaya melonjak dan bertabrakan dengan momentum dari susunan pemandu roh. Hanya dalam waktu singkat, formasi pemandu roh hancur, dan beberapa lelaki tua alam bela diri bumi yang telah mengatur formasi langsung terbang mundur, muntah darah, dan jelas terluka parah. Dari ratusan orang yang membantu di belakang, kurang dari separuhnya terjatuh, dan orang di depan mengalami luka lebih parah. "Huff,
Kamu ingin menerobos formasi jahatku dengan formasi pembimbing rohmu yang tidak lengkap. Mimpi yang luar biasa. Dengan cibiran di wajahnya, Yu Chengfeng mengambil kendali formasi jahat duniawi dan melepaskan kekuatannya. Seberkas cahaya yang dipenuhi energi jahat meledak, dan lebih dari separuh orang yang tersisa jatuh. Dalam adegan ratusan orang, hanya beberapa lusin orang yang tersisa setelah hanya 2 serangan. Sisanya tewas atau terluka dan jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka telah mengalami keagungan formasi jahat bumi berkali-kali, dan pemandangan mayat berserakan di tanah adalah bukti terbaiknya. Sebagian besar orang yang datang berada di alam bela diri sejati, dan ada juga beberapa pembudidaya di alam bela diri bumi. Namun, menghadapi formasi jahat bumi yang menakutkan ini, mereka tidak dapat melawan. Warga yang masih hidup membantu korban luka yang masih bisa bergerak dan mundur agak jauh, tidak berani mendekat. Wu Yun membuka mata iblis Dong Yu dan melirik mayat di tanah dan orang-orang hidup yang mundur ke kejauhan. Saya menemukan bahwa Yu Wenli dan yang lainnya tidak ada di sana, mungkin mereka belum menemukan tempat ini. Di pintu masuk lorong, Yu Chengfeng melihat bahwa semua orang telah didorong mundur sepenuhnya, dan berkata kepada murid dari Sekte Mastering Binatang di sampingnya, kamu menjaga batasan di sini, ayo masuk ke menara dulu. Setelah mengatakan itu, dia membawa gadis iblis Miao Jiang dan beberapa murid Sekte Beast Mastering dan berjalan menuju lantai pertama menara iblis 9 lantai. Wu Yun memandangi tumpukan mayat di tanah dan tidak bisa menahan cemberutnya. Dewa bela diri Taisang Jue tidak mencatat metode memecahkan formasi jahat duniawi, dan dia tidak tahu apa-apa saat ini. Pada saat ini, sekitar 20 orang terbang keluar dari lorong lain. Wu Yun tiba-tiba terkejut ketika melihat orang-orang datang. Orang-orang ini sebenarnya adalah anggota dari Sekte Fei Yun. Pemimpinnya adalah Wei Yuhao dan Mu Zirou, tetapi mereka tidak melihat Ouyang Yu. Mungkinkah mereka membawa pembantu setelah mereka kembali ke Zon Sunming? Tapi apa pengaruh membawa beberapa orang? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, kecuali orang kuat dari alam Tianwu Sekte datang sendiri, bahkan orang kuat dari alam Tianwu mungkin tidak dapat menghancurkan formasi jahat ini. Lagi pula, orang yang mengatur formasi bahkan dapat menangkap monster yang setara dengan alam surgawi di sungai roh iblis di luar dan menggunakannya sebagai hewan peliharaan. Meskipun formasi ini telah ada sejak lama dan kekuatannya telah melemah, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Wei Yuhao dan para murid batin. Di bawah, saya melihat Wei Yuhao dan yang lainnya membuat keputusan dengan cepat setelah memahami secara kasar situasi di sini. Sekte tersebut menyuruh mereka untuk menghentikan semua tindakan sekte penjinak binatang. Mereka harus menemukan cara untuk menerobos formasi jahat dan memasuki menara iblis 9 lantai. Segera, sekitar 20 murid dalam Sekte Fei Yun, dipimpin oleh Wei Yuhao dan Mu Zirou, mulai mengatur formasi di tanah. Formasi itu berangsur-angsur terbentuk, dan apa yang Wei Yuhao dan Mu Zirou susun ternyata adalah formasi ilmu pedang 18 meridian dari Sekte Fei Yun. Formasi ini dapat mengumpulkan seluruh kekuatan orang yang mengaturnya dan mengubahnya menjadi pedang raksasa dengan kekuatan tak terbatas. Namun, jika ingin melawan formasi jahat ini, masih banyak kekurangannya. Jika beberapa pejabat tingkat tinggi dari sekte tersebut datang sendiri dan mengatur pengaturannya pada saat yang sama, mereka mungkin dapat mengguncang formasi jahat duniawi berdasarkan kultivasi mereka, tetapi Wei Yuhao dan yang lainnya tidak akan mampu melakukannya, dan mereka pada akhirnya akan terluka parah akibat serangan balik tersebut. Wu Yun awalnya ingin menghentikan mereka, tetapi saat ini mereka telah menyelesaikan formasi mereka. Mendengar raungan marah, Wei Yuhao berdiri di tengah formasi, sambil mengaum, dia melompat tinggi dan menebas dengan kepala pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, pedang besar dengan panjang lebih dari 10 meter muncul di tengah formasi dan bergegas menuju formasi jahat duniawi. Wu Yun mengerutkan kening, tidak bagus. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun tidak terlalu peduli,
Wei Yuhao baik padanya, dan dia tidak bisa begitu saja melihatnya mati di bawah pengaruh formasi jahat duniawi. Formasi pembimbing roh dengan ratusan orang barusan tidak dapat menggoyahkan formasi jahat, sekarang tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan formasi pedang 18 Vena. Tapi tidak peduli seberapa cepat Wu Yun, bagaimana dia bisa lebih cepat dari serangan balik formasi jahat bumi. Ledakan. Pedang raksasa itu telah menghantam formasi jahat duniawi, dan cahaya jahat yang kuat keluar dari formasi jahat duniawi. Pedang raksasa itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan suara ratapan. 20 atau lebih murid sekte dalam yang berdiri di luar formasi semuanya terlempar ke tanah oleh serangan balik dari formasi jahat duniawi, dan itu sangat mengerikan untuk dilihat. Untungnya, formasi pedang 18 meridian ini berbeda dari formasi pemandu roh karena ia memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi tuannya. Wei Yuhao dan Mu Zirou keduanya berdiri dalam formasi pedang dan memblokir sebagian dari pemboman formasi jahat duniawi. Meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah dan muntah darah. Segera setelah itu, formasi jahat bumi memulai serangan balik kedua, dan seberkas cahaya meledak. Sekarang Wei Yuhao dan Mu Zirou telah diledakkan dari formasi pedang Dao. Jika mereka bersentuhan dengan cahaya ini lagi, mereka pasti akan mati. Pada saat kritis, Wu Yun akhirnya tiba. Wu Yun tidak tahu bagaimana menahan dampak dari formasi jahat ini. Sekarang, selain api spiritual hijau suci, benda terkuat di tubuhnya adalah Martial Star Disc, yaitu setara dengan senjata ilahi. Bab 134 Memasuki Menara. Dalam keputusasaan, Wu Yun mengeluarkan Wu Yu Star Disc dan membacakan mantranya. Setelah menerima perintah Wu Yu Star Disc yang sudah meminum darah dan mengenali tuannya, segera memperbesar dan memblokir Wei Yuhao dan Mu Zirou. Ledakan. Sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Artefak tersebut layak menjadi artefak. Tidak peduli seberapa kuat formasi jahat bumi ini, tidak ada yang bisa dilakukan melawan Wu Yun, Ratu Dis Bintang Domain Bela Diri. Gelombang kejut menghilang seketika setelah mengenai Wu Yu Star Disc, dan Wei Yuhao serta Mu Zirou selamat. Ketika Wei Yuhao dan Mu Zirou melihat siapa yang datang, mereka langsung merasa ngeri. Kamu, Wu Yun. Kamu belum mati, itu bagus. Wei Yuhao sedikit tidak koheren, dia terluka parah oleh formasi jahat duniawi, yang membuat suaranya sedikit lemah. Mu Zirou juga sangat terkejut dan tampak bahagia. Wu Yun mengangguk dan berkata, masalah ini ceritanya panjang. Kita akan membicarakannya nanti. Sembuhkan lukamu dulu, dan aku akan menangani formasi jahat ini. Wei Yuhao mengangguk kosong. Dia baru saja melihat betapa kuatnya formasi jahat duniawi. Apa sebenarnya kompas bintang besar di depan adik laki-lakinya yang benar-benar dapat memblokir formasi jahat duniawi? Tapi dia terluka parah saat ini, jadi ini bukan waktunya untuk mempedulikan hal-hal ini. Dia secara alami tahu tentang perbuatan Wu Yun, adik laki-lakinya, dan selalu ada berbagai cara misterius dan ampuh untuk memanipulasi orang-orang di dalam sekte tersebut. Mereka tidak mengenalinya, tapi selalu ada seseorang di kelompok belakang yang memiliki pengetahuan. Saya melihat seseorang di antara kerumunan orang yang selamat tiba-tiba berteriak kaget, apa, ya Tuhan, ini sebenarnya artefak, ya Tuhan, saya benar-benar dapat melihat artefak di hutan belantara dalam kehidupan ini, apa yang akan terjadi pada ini bayi kecil? Siapa dia? Apa, senjata ilahi? Tidak mungkin. Bahkan senjata spiritual pun sulit ditemukan di benua hutan belantara. Bagaimana mungkin? Tampaknya budidayanya hanya berada di alam bela diri sejati tingkat kedua. Bagaimana dia bisa memiliki senjata ilahi? Mungkinkah dia milik kekuatan tertinggi di daratan? Tapi mereka ingin iblis kecil berlantai 9 ini menara. Tidak, itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Dia jelas-jelas menahan dampak formasi jahat duniawi dengan benda ini.
Jika itu bukan senjata ilahi, bagaimana dia bisa menahannya mengingat tingkat kultivasinya? Begitu kata-kata ini keluar, suara-suara bertanya di kerumunan langsung turun, dan semua orang menatap Wu Yun dengan tatapan kosong. Wu Yun mengerutkan kening ketika mendengar komentar dari orang-orang di belakangnya. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Artefak itu ada. Setelah hari ini, berita pasti akan menyebar. Semakin banyak orang mengetahui bahwa dia memiliki artefak di tangannya, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang dengan niat jahat ingin merebutnya. Untuk rencana saat ini, kita hanya bisa menyelesaikan formasi jahat di depan kita secepat mungkin, lalu menghilang, dan kita tidak boleh membiarkan mereka menemukan jejak apapun. Dia tidak yakin pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Wu Yu Stardust dapat dengan mudah memblokir pemboman formasi jahat duniawi, Wu Yun merasa jauh lebih percaya diri. Lalu bagaimana jika Anda memiliki batasan kuno? Ini masih merupakan artefak kuno. Mana yang kuat dan mana yang lemah, Anda akan tahu setelah mencobanya. Wu Yun tidak membuang waktu, pertama-tama dia mengendalikan dis bintang domain bela diri dan menghancurkannya ke arah formasi jahat bumi. Dia tidak tahu bagaimana memaksimalkan kekuatan martial star di tingkat artefak ini, jadi dia hanya bisa menghancurkannya dengan keras. Tapi kekuatan pukulan keras tidak bisa diremehkan, dan kekuatan senjata ilahi sama sekali tidak lebih lemah dari formasi jahat duniawi ini. Semua orang di belakangnya menunggu dan menonton, sementara mereka ngeri dan bingung dengan identitas Wu Yun, mereka juga menantikan dia menerobos formasi jahat. Di depan, murid dari Sekte Penjinak Binatang yang mengendalikan formasi jahat duniawi menemukan bahwa formasi jahat duniawi yang menyapu tiba-tiba dihalangi oleh anak laki-laki yang muncul entah dari mana. Meskipun dia terkejut, dia tidak takut. Dia mengetahui kekuatan formasi jahat duniawi dengan sangat baik. Ratusan orang tidak dapat menghancurkannya, tetapi kamu, anak sepertimu, dapat menghancurkannya. Kepala Jen aneh. Melihat Wu Yun memegang dis bintang alam bela diri yang diperbesar berkali-kali dan menghantamkannya ke arah formasi jahat bumi. Dia tidak panik dan mengendalikan formasi jahat duniawi untuk melawan. Ledakan. Keduanya saling bertabrakan dengan keras. Formasi jahat bumi melakukan serangan balik seketika, dan gelombang kejut yang kuat melonjak. Namun, gelombang kejut ini secara ajaib diserap seluruhnya oleh dis bintang alam bela diri dan tidak berpengaruh sama sekali. Semua orang di belakang sangat terkejut. Itu benar-benar artefak. Sebenarnya itu artefak. Ya Tuhan, betapa beruntungnya saya bisa menyaksikan keagungan artefak itu seumur hidup saya. Melihat gelombang kejut dari formasi jahat duniawi tidak lagi efektif, murid Sekte Pengendali Binatang yang mengendalikan formasi jahat duniawi menjadi sedikit panik. Ledakan. Dengan senyuman di wajahnya, Wu Yun sekali lagi memindahkan Wu Yu Stardust dan menghancurkannya menuju formasi jahat duniawi. Tanah sedikit bergetar, dan seluruh lorong berguncang. Kali ini, formasi jahat bumi gagal melakukan serangan balik, dan beberapa retakan benar-benar berhasil keluar dari batasan tersebut. Di lantai pertama Menara Iblis, Yu Chengfeng dengan jelas merasakan getaran keras di luar tadi, dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mereka menyerang formasi jahat bumi lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak takut mati. Tidak perlu khawatir. Mereka dapat melanggar batasan kuno. Kecuali mereka memiliki senjata dengan kualitas surgawi atau lebih tinggi, itu tidak mungkin. Yu Chengfeng juga mengangguk sedikit, senjata surgawi, haha, itu tidak mungkin. Sekarang di seluruh benua Manghuang, kecuali pasukan top yang mungkin memiliki beberapa senjata tingkat roh yang tersembunyi di dalamnya, senjata tingkat yang lebih tinggi mungkin hanya ada di dalamnya. Mungkin masih ada satu atau dua di rumah abadi kuno yang telah menghilang. Memikirkan hal ini, beberapa orang merasa lega dan terus berjalan menuju Menara Iblis. Di luar, Wu Yun mengangkat dis bintang domain bela diri dan menghantamkannya ke formasi kejahatan duniawi berulang kali. Pada kelima kalinya,
retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di formasi jahat bumi. Untuk keenam kalinya, formasi jahat bumi mulai pecah. Ketujuh kalinya, Wu Yun meningkatkan kekuatannya dan menghancurkannya dengan keras. Formasi jahat bumi hancur berkeping-keping dan tidak ada lagi. Dan murid dari sekte penjinak binatang yang bertanggung jawab menjaga jalan dan mengendalikan formasi jahat duniawi juga dihancurkan menjadi roti daging untuk pertama kalinya di bawah pengaruh kekerasan Wu Yun. Pada saat ini, Wei Yuhao dan Mu Zirou telah pulih lebih dari separuh luka mereka. Mereka berdua menatap Wu Yun dengan ngeri dan tidak percaya. Wu Yun mengambil kembali Wu Yu Stardust, menarik keduanya, dan berkata, cepat ikut aku, jangan biarkan mereka tahu siapa aku. Keduanya adalah tokoh terkemuka di sekte Fei Yun, jadi mereka secara alami tahu pentingnya hal ini dan kejahatan memiliki batu giok. Wu Yun hari ini terlalu flamboyan, yang pasti akan membangkitkan pikiran jahat beberapa orang. Mengikuti Wu Yun, dia pertama kali terbang ke menara iblis dari pintu masuk lorong. Orang-orang di belakangnya semua menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Pemuda itu benar-benar menghancurkan formasi jahat bumi terlarang kuno yang membunuh ratusan dari mereka hingga berkeping-keping. Setelah kejutan singkat, seseorang bereaksi dan berkata, cepat, formasi jahat bumi telah dihancurkan, ayo segera masuk ke menara iblis 9 lantai untuk merebut harta karun itu. Kerumunan segera bubar, dan puluhan orang bergegas menuju lorong tersebut. Namun beberapa orang merasa ngeri dengan keperkasaan pemuda tadi, dan terkejut karena dia memiliki senjata dewa. Namun sebagian orang tidak berpikir demikian. Mereka tidak hanya ingin memasuki menara iblis berlantai 9 untuk merebut harta karun itu, tetapi mereka juga ingin merebut artefak dari tangan pemuda itu, meskipun mereka tidak tahu nama atau namanya. Dari mana dia berasal. Tetapi mereka dengan jelas melihat penampilannya, dan budidayanya tampaknya hanya berada di alam bela diri sejati tingkat kedua. Dengan pikiran mereka sendiri, orang-orang ini mengalir ke menara iblis satu demi satu. Bab 135 Obat Mujarab dalam Ular Piton Hitam, Terobosan. Di menara iblis, Wu Yun masih hidup, Wei Yuhao sangat bahagia, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak secara paksa mengatur formasi, apapun konsekuensinya, bagaimana mungkin 20 lusin murid dalam yang datang bersamanya bisa mati? Tetapi pada saat yang sama, baik Wei Yuhao dan Mu Zirou tahu betul bahwa jika bukan karena Wu Yun hari ini, mereka akan diledakkan menjadi mayat oleh formasi jahat duniawi. Keduanya tahu betul bahwa mereka berhutang nyawa pada Wu Yun. Ketika ditanya mengapa Wu Yun tidak mati dan dari mana dia mendapatkan artefak mengerikan ini, Wu Yun hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan membicarakan masalahku nanti. Adapun artefaknya, rahasiakanlah untukku dan jangan beritahu siapapun, termasuk sekte Fei Yun. Keduanya mengangguk, dan mereka bertiga berjalan menuju bagian dalam menara iblis bersama-sama. Ada langkah kaki dan suara-suara yang datang dari belakang dari waktu ke waktu, seharusnya mereka yang memasuki menara sedang berdebat satu sama lain karena beberapa hal kecil. Tadinya mereka bertarung berdampingan, namun kini mereka seperti musuh bebuyutan, yang menunjukkan keburukan sifat manusia. Banyak orang yang berjalan cepat justru bertemu dengan Yu Chengfeng. Yu Chengfeng sangat bingung, yang tidak dia duga adalah formasi jahat bumi benar-benar rusak. Yu Chengfeng telah membunuh begitu banyak dari mereka, dan mereka pasti akan saling berhadapan jika bertemu. Namun, Yu Chengfeng sendiri tidak rendah dalam kultivasi, dan ada wanita Miao yang aneh di sampingnya, jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Wu Yun, Wei Yuhao dan Mu Zirou berjalan ke bagian lain dari menara iblis. Menara iblis ini sangat besar sehingga orang biasa mungkin tidak dapat melewatinya dalam beberapa tahun. Bagian dalam menara didekorasi dengan mewah, dengan batu spiritual emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan juga terdapat banyak harta karun di dalamnya, seperti beberapa ramuan dan ramuan.
Hanya saja ramuan dan ramuan ini tidak terlalu menarik bagi Wu Yun dan lainnya. Melanjutkan ke depan, sebuah lorong yang terbuat dari batu spiritual muncul di depan Anda. Ujung lorong itu diblokir oleh pintu batu. Seharusnya ada ruang rahasia di balik pintu batu itu. Ayo pergi ke sana dan melihat. Wu Yun, Wei Yuhao dan Mu Zirou berjalan menuju lorong. Mereka bertiga berjalan dengan sangat hati-hati, karena takut terjadi sesuatu yang aneh. Meskipun saat ini tampak tenang, alasan mengapa Menara Iblis 9 lantai ini disebut Menara Iblis 9 lantai mungkin lebih dari yang terlihat. Tapi tidak ada yang terjadi di lorong batu roh, yang berdiri di depan gerbang batu. Dia mencoba mendorongnya, tetapi tidak bergerak. Setelah melihatnya beberapa saat, Wei Yuhao berkata, pintu batu ini disegel dengan segel 5 elemen. Jika Anda tidak mahir dalam 5 elemen dan 8 trigram, mungkin sulit untuk membukanya. 5 elemen Bagua. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia memiliki pemahaman umum tentang hal ini, tetapi dia hanya memahaminya sedikit. Jika dia mahir dalam hal itu masih jauh dari cukup. Tapi dia tidak khawatir kehilangan harta karun di dalam pintu batu. Jika pintu batu disegel, pasti ada harta di dalamnya. Jika ruang batu kosong, maka orang yang menyegel segel 5 elemen di pintu batu harus mental. Sakit. Kakak senior, kakak perempuan, mohon mundur. Wu Yun berkata dengan ringan. Wei Yuhao dan Mu Zirou saling memandang dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka tahu apa yang Wu Yun rencanakan. Seseorang yang bahkan dapat membuka formasi jahat bumi tidak dapat membuka segel 5 elemen kecil ini. Wu Yun mengeluarkan dis bintang alam bela diri dari cincin penyimpanan, memberkatinya dengan energi spiritual, dan kemudian meraung, rusak. Dengan lambaian telapak tangan kanannya, dia memukul segel 5 elemen di pintu batu. Hanya mendengar suara gemuruh, segelnya langsung hancur berkeping-keping, dan pintu batunya juga hancur berkeping-keping. Adegan ini membuat Wei Yuhao dan Mu Zirou tercengang, bisakah artefak itu digunakan seperti ini? Segelnya rusak, dan pemandangan di balik pintu batu itu terlihat jelas. Namun pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang sekeras auman naga. Wu Yun tanpa sadar mundur selangkah. Saat berikutnya, dia melihat seekor ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter merangkak di ruang batu. Kepalanya yang besar muncul di pintu batu yang pecah seperti batu seberat 100 jin. Piton misterius, sebenarnya itu adalah piton misterius. Wei Yuhao berkata dengan ngeri. Yang disebut ular piton misterius adalah ular piton yang telah mencapai pencerahan, setelah disalurkan mulai berkembang ke arah naga. Seiring berjalannya waktu, ketika budidayanya mencapai tingkat tertentu pasti akan berubah menjadi naga. Benar saja, 2 tanduk yang agak menonjol telah tumbuh dari kepala ular piton hitam tersebut, dan 2 cakar kecil telah tumbuh dari bawah perutnya. Ini adalah keadaan awal naga tersebut. Dilihat dari aura yang dikeluarkan oleh ular piton misterius ini, itu seharusnya berada di sekitar alam bela diri bumi tingkat ke-7 atau ke-8. Ular piton misterius di alam bela diri bumi tingkat ke-7 atau ke-8 bahkan telah mengembangkan sedikit energi naga di tubuhnya. Jika ia melancarkan serangan ke Wu Yun dan yang lainnya, saya khawatir mereka bertiga tidak akan memilikinya. Peluang untuk menang bersama. Berlari. Wei Yuhao berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Del. Wu Yun menghentikannya, bukan karena Wu Yun yakin akan mengalahkan piton hitam alam bela diri bumi, tetapi karena dia selalu merasa ada yang tidak beres. Jika mereka ingin menyerang mereka, ular piton misterius ini pasti sudah menyerang mereka sejak lama. Mengapa ia tetap berada di dalam ruangan batu dan tidak keluar? Apalagi bentuknya terlihat agak aneh. Pupil iblis di gua itu perlahan terbuka. Tiba-tiba, Wu Yundao berkata, "Tidak, kakak, Anda tahu, meskipun tubuhnya hampir mendekati ukuran besar, itu tidak besar."
Menurut spekulasi saya, ini seharusnya hanya bayangan yang ditinggalkan oleh ular piton hitam selama hidupnya, dan tidak ada hal yang mematikan. Namun, Wei Yuhao dan Mu Zirou tidak dapat melihat petunjuk apapun, mereka tidak memiliki mata gelap Wu Yun yang dapat menembus segalanya. Melihat Wu Yun hendak memasuki ruangan batu, Wei Yuhao berkata, "Adik laki-laki, jangan pergi." Wu Yun mengabaikannya dan melangkah ke ruangan batu selangkah demi selangkah. Wu Yun memasuki ruang batu dan langsung diselimuti oleh ular piton misterius. Sebuah kepala besar membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelan Wu Yun. Wei Yuhao dan Mu Zirou berteriak ketakutan dan bergegas ke ruangan batu, "Adik laki-laki, hati-hati." Namun saat ini, saya melihat nafas terpancar dari tubuh Wu Yun, nafas Zengtai Sang Wu Sen Jue. Secara bertahap, ular piton misterius itu perlahan menghilang, berubah dari besar menjadi ilusi dan transparan. Perlahan-lahan, ia menghilang ke dalam ruangan batu karena udara tipis. Wei Yuhao bergegas ke sisi Wu Yun dan berkata, "Adik laki-laki, apa yang terjadi tadi?" Wu Yundao berkata, ular piton misterius ini pasti ditangkap secara paksa, terluka parah, dan terperangkap di ruangan batu ini. Ia tidak mau mati dan meninggalkan obsesinya. Meskipun menakutkan, ia tidak mematikan. Oh! Wei Yuhao dan Mu Zirou berseru, dan memandang Wu Yun dengan kagum lagi. Wu Yun terlalu misterius. Jika dia memiliki berbagai harta karun, itu bisa digambarkan sebagai petualangan. Namun ia sebenarnya bisa melihat bahwa ular piton misterius ini adalah hantu obsesi, mampu melakukan ini lebih dari sekedar petualangan. Kemudian, Wu Yundao berkata, "Saudaraku, lihat ke barat. Karena ular piton misterius ini mati di sini, ramuan di dalamnya juga pasti ada di sini." Mereka bertiga mencari secara terpisah, dan segera ramuan dalam dari ular piton misterius ditemukan. Ini adalah ramuan dalam dari ular piton misterius yang berada di atas alam bela diri bumi tingkat ke-7. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak dapat diabaikan. Mungkin tidak ada gunanya bagi orang lain, tetapi bagi Wu Yun, itu adalah harta karun. Setelah melahapnya, tidak menjadi masalah untuk menerobos ke tingkat ketiga Zhenwu. Adik laki-laki, kamu ingin ramuan dalam ular piton hitam ini untuk apa? Untuk membuat ramuan. Jika ramuan dalam binatang ajaib digunakan untuk memurnikan ramuan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh alkemis biasa. Kata Wei Yuhao. Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, "Tolong minta saudara-saudari untuk melindungi hukum untuk saya. Saya akan memperbaikinya." Wei Yuhao dan Mu Zirou tercengang. Mereka adalah orang pertama yang memurnikan ramuan dalam dari binatang ajaib. Dan apakah itu ramuan dalam dari monster alam bela diri bumi? Menjadi gila. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.